Kodok dan kodar. Oh sama saja? Tidak sama. Jadi memperhatikan ini ternyata memang tidak sama. Kodok kodar dengan kodok dan kodar. Bahasa Arab semua ya? Hah? Oh diam. Bahasa Arab dan Indonesia? Bahasa Arab. Coba kita refresh tentang pengetahuan kita materi kodok dan kodar. Yang pernah sekolah, wah pertanyaan salah. Dan biasanya begitu. Kita di sekolah dulu pernah belajar materi kodok dan kodar. Coba yang dulu pernah dapat materi semuanya. Oke. Dulu kita memahami kodok dan kodar itu apa? Kodok apa? Ketentuan Allah yang tidak dapat diubah. Kenapa? Ketentuan Allah yang tidak dapat diubah. Kodok adalah ketentuan Allah yang tidak dapat dirubah. Begitu dulu dapatnya. Iya. Lupa. Sekolah di mana? Lupa. Ya kalau lupa ya lupa, namanya lupa. Kodok adalah ketentuan Allah yang tidak dapat dirubah. Kalau kodar apa? Ketentuan Allah yang dapat dirubah. Ketentuan Allah yang dapat dirubah, tinggal ditarik doang. Salah. Emang itu yang didapat. Kodok adalah ketentuan Allah yang tidak dapat dirubah, itu kodok. Terus kodok. Kodar adalah ketentuan Allah yang dapat dirubah oleh manusia. Yang dapat dirubah. Gimana? Ulangi. Ketentuan Apa dulu? Apa dulu? Kodok adalah ketentuan Allah yang tidak dapat dirubah. Ketentuan Allah yang tidak dapat dirubah. Terus? Kalau kodar, ketentuan Allah yang dapat dirubah oleh manusia. Yang dapat dirubah oleh manusia. Perhatikan sekalian. Kodok adalah ketentuan Allah yang tidak dapat dirubah. Kodok. Kalau kodar adalah ketentuan Allah yang dapat dirubah oleh manusia, ditambahin oleh manusia gitu. Oke. Di sini ada staf pengajar. Ada. Pak Guru, bentar. Yes, teacher. Yes. What do you think about kodok wal kodar? Hah? Belum kumpul pada kita. Kita sedang membicarakan materi kita yang pertemuan ke-7 ini adalah kodok dan kodar. Tadi Al-Fakir sampaikan kalau nyebutnya kodok kodar itu materinya berbeda, bahasanya berbeda, maknanya berbeda. Kodok dan kodar itu pun pembahasannya berbeda. Ya, sekarang kita refresh dulu bahwa ketika sekolah dulu, sekarang kamu masih sekolah, Ceng yang masih sekolah. Masih sekolah? di sini kan sekolah. Oh, masya Allah. Nikahin aja deh bukannya. Iya. Kodok adalah ketentuan Allah yang tidak dapat dirubah. Oke, oleh manusia nggak? Enggak. Ketentuan Allah yang tidak dapat dirubah. Oke. Qadar adalah ketentuan Allah yang dapat dirubah oleh manusia. Itu yang kita dapatkan. Begitu. Ini kita harus cross check, konfirmasi dulu. Benar nggak? Dulu kita dapat seperti itu. Lupa ingat. Banyak lupanya tapi ingatnya sedikit. Ya. Benarkah seperti itu? Benarkah seperti itu? Kalau bicara kita biasanya pakai dalil. Ya seperti itu, dalilnya apa? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan materi kodok dan qadar. Itu sebenarnya tidak pernah dibahas oleh kaum muslimin generasi awal, tidak pernah dibahas. Jadi kita generasi akhir, jadi membahas itu. Dan kita kalau kecipratan, bukan kecipratan, kebagian yang sudah dibahas oleh saudara kita yang telah lampau. Ya.
Keturahan. Hah? Ketempuhan. Oh, ketempuhan. Ketempuhan apa itu? Oke, pembahasan qada dan qadar dalam satu pembahasan itu tidak pernah dibahas oleh kaum muslimin generasi awal. Itu tidak dibahas. Generasi awal itu membahas paling juga al-qadar. Nah, gitu. Al-qadar itu dibahas. Atau takdir. Itu dibahas. Takdir. Kita akan luruskan. Kenapa ini harus dibahas? Pentingnya pembahasan qada wal qadar dengan pemahaman seperti itu ada yang melandasi. Ya. Pembahasan qada dan qadar, tapi kita tidak sampai mendalam, maaf. Artinya kita bahas sekelumitnya saja. Ya, karena keperluan kita pada saat ini adalah untuk membentuk kerangka dalam memahami Islam. Ya, membentuk kerangka dalam memahami Islam. Artinya bukan berarti cukup sekedar tahu, tapi memang harus tahu. Harus tahu. Mendalamkah? Ada saatnya. Ada saatnya insya Allah kita akan bahas mendalam. Mungkin tidak dengan saya atau mungkin dengan kita. Ya, karena ini adalah pembahasan yang penting. Bahkan bisa dibilang ini pembahasan yang umum. Ini pembahasan yang umum. Contoh, efek dari pembahasan qada dan qadar secara tidak diketahui, secara tidak disadari adalah apa? Kira-kira apa? Orang kampung pun, di mana di pelosok pun itu terpengaruh dengan pemahaman ini. Contoh kecilnya apa? Seorang ibu doain anaknya, gimana biasanya? Nah, cepat besar, belajar yang rajin, terus harapannya apa? Biar pintar, terus jadi orang yang sukses. Soleh katanya beda. Ya beda-beda. Jadi orang yang sukses. Suksesnya apa? Bagaimana suksesnya? Kriteria sukses? Berangkat haji. Bisa memenuhi kebutuhan hidup. Banyak duit. Terus? Lo emang itu kan? Iya. Oh iya. Curahan hati ini. Sukses itu saat ini dalam kacamata saat ini tidak dipungkiri. Memang itu definisi sukses sebenarnya. Bukan hanya definisi. Yang diharapkan atau yang dimaksud sukses adalah bisa mencukupi kebutuhan hidup. Bukan hanya begitu, bukan hanya cukup. Kalau bisa lebihnya kayak gimana? Kemarin ada peristiwa kerendam. Ada yang mengalami peristiwa kerendam? Oh iya, banjir lah bahasanya. Banjir kerendam apalah? Ada yang terendam kos-kosannya? Alah, kos-kosan. Ada? Enggak ada yang ngalamin di sini. Kalau nggak salah ada kemarin itu jamaah kita. Sampai itu nggak bisa berangkat katanya. Tempat saya airnya lagi banyak. Kira-kira yang kerendam apa? Kita kalau yang kerendam apa? Di rumah kira-kira kalau kerendam apa? Hah? Kasur doang. Apa lagi? Emang punya benda apa sih di rumah? Benda kos mah kasur. Kasur lemari. Isinya apa? Baju pakaian apa? Baju enggak. Baju pakaian. Tapi di Jakarta kemarin kalau di media elektronik itu ada yang terendam apa? Velfire. Tahu nggak Velfire? Nggak tahu. Taunya angkot ya. Velfire, Alphard, Lamborghini, apalagi banyak itu koleksinya. Terendam. Itukah yang dimaksud sukses? Oh malah gini. Gimana tuh nggak konsisten ini? Sudah termasuk sukses itu. Rumahnya 400 meter. Kurang berapa meter? Dari Jakarta 400 meter itu udah jadi bukan jutawan lagi kan. Miliarnya. Di Jakarta itu berapa meter? Tanah di Jakarta berapa meter? Ada yang tukang tanah gini biong. Ada yang tahu di Jakarta berapa meter? Di daerah mana dulu, Pak?
Oh, dari mana dulu? Ada sedang bio. Lenteng Agung. LE, Lenteng Agung. Paling 1 M. Semeter berapa? 1 M. Yo, 1 meter? Iya. Mas, segitu. Kalau nggak segitu, diskon 50%. Tapi ini sebagai gambaran. Kalau antum kebeli tanah di Jakarta, kebeli rumah di Jakarta, apakah itu dimaksud sukses? Ini kita muter dulu sedikit ini. Maksudnya, kenapa Fakir ungkapkan begini? Ingin menghadirkan contoh yang dekat dengan lingkungan, dengan kita. Ya, definisi sukses. Tadi bisa memenuhi kebutuhan pribadi. Kalau bisa bukan memenuhi kebutuhannya saja, tapi lebih. Tapi sekarang udah jelas standarnya. Kalau sudah punya mobil, ya apa ya? Iya. Merek gak peduli, yang penting mobil. Lah iya itu kamus umum yang dipahami oleh masyarakat. Hijrah atau urban dari kampung ke Jakarta meskipun Cilengsi di Jakarta. Ya, meskipun Cilengsi di Jakarta. Padahal Cilengsi jauh dari Jakarta. Masih butuh waktu 2 jam ke sana. Oh, lebih malah 4 jam gitu kan. Tanpa macet kan. Iya, tapi itu di Jakarta. Harapannya kalau urban ini bisa sukses. Ya. Sukses dalam arti materinya banyak. Tapi ada juga yang sudah urban, udah pindah dari desa ke sini, tapi tetap aja dia nggak dapat di dalam materinya. Pulang kampung. Gimana? Omongan ibunya gimana biasanya? Lele. Lah wong kamu tuh uratnya urat deso. Atur ya ngomong. Wes tuh sudahlah. Pulang kampung saja. Uratnya orang deso. Uratnya urat urat miskin gitu. Ada yang begitu kan? Ini kita mau orang susah, dari dulu juga orang susah kita. Mau dijajah 3,5 abad kok. Ada hubungannya. Tapi memang begitu yang tertanam. Ya. Ada saja saudara kita yang lain pasti melihat seperti itu. Ya. Ada yang ngimpi, maaf mau ngomong kayak gitu. Tukang sapu, maaf, bisa menikahi anak konglomerat. Ngimpi itu disebutnya. Tapi pernah terjadi kan? Ada. Oh ada. Sinetron. Oh sinetron. Gak usah ngomong gitu. Kamu realita ini. Korban sinetron hidupmu gitu. TV ya. Ya. Jadi kebanyakan ya kalau pekerja ya dengan pekerja lagi. Kalau Al-Fakir dulu itu disebutnya gini sama orang tua itu. Kamu mana bahasa asli mana emang urat dagang ti embah nampilkan ke aki nampilkan ke bapak kamu emang urat dagang ya, maksudnya apa? Kebanyakan kaum muslimin itu terpaku dengan kondisi atau keadaan yang ada saat ini dan itu mempengaruhi masuk kodok atau masuk kodar. Kembali ke bahasan qada dan qadar. Itu masuk qada masuk qadar. Nasib. Ini ada jamaahnya nggak sih kok diem semua? Qadar. Qadar harusnya bisa dirubah. Iya. Begitu. Wajah deso, tapi rezeki puto. Siapa itu? Semua kayak gitu nggak kayak gitu ternyata. Terus kesuksesan kalau sekarang tuh banyak namanya bukan mentoring, apa sih namanya yang menginspirasi itu apa? Super sekali apa itu? Oh motivator. Kenapa harus dipancing lagi gitu ya? Sangat super sekali. Motivator biasanya memotivasi, melejitkan potensi, boleh itu apa? Kembali lagi ke pembahasan kodok dan kodar. Alah, lele, yang mana matok,
kampung, nggak saya orang kampung, orang dagang, dagang gitu. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada yang seperti itu. Seolah itu sudah dipatok seperti itu. Seolah. Nah, secara tidak langsung, kalau kita tahu mengkaji pembahasan qada dan qadar, ini terpengaruh oleh pemikiran terdahulu. Gini, dulu itu pembahasan qada dan qadar tidak dibahas di generasi kaum muslimin generasi awal, tidak ada pembahasan qada dan qadar. Tidak ada. Kemudian ada generasi berikutnya, Islam mulai menyebar di seantero negeri, di penjuru dunia, kemudian bersentuhan dengan orang-orang yang memiliki pemikiran filsafat. Ngerti filsafat? Ini ngaji kita udah ketujuh ini. Harus tambah cerdas ini harusnya. Senyum-senyumnya emang cerdas satu. Insya Allah tambah cerdas. Karena kan di materi 1 di khasiatul insan, materi kedua khasiatul insan sudah kita bahas bahwasanya tidak ada manusia yang bodoh. Ya, ingat nggak? Buka lagi linknya, tonton lagi, coba aja dulu. Siapin aja kuota 2 jam, 2 giga ya. Enggak ada apa-apanya dibanding dengan faedahnya. Lihat lagi. Di situ pernah kita bahas bahwa tidak ada satupun manusia yang bodoh. Yang ada adalah manusia yang kurang apa? Allah, ini gimana? Syarat berpikir apa saja? Urutan, ya otak, dimag, terus nanca indra, lensas, terus fakta, terus informasi atau maklumat. Nah, kita hanya kekurangan maklumat, informasi gitu. Jadi sebenarnya betul kan, tidak ada orang yang bodoh. Yang ada adalah orang yang kurang informasi. Siapa? Oh, nggak mau ngaku ini. mereka oknum kurang informasi. Loh, memang iya kan, kita itu kurang maklumat. Karena jalan-jalannya nggak jauh, kurang jauh. Kita jarang memikirkan, kita jarang membahas, kita kebanyakan hidup kita mengalir begitu saja. Padahal sayang sekali kita mengalir begitu saja. Karena pada akhirnya kita akan dihabiskan oleh waktu. Waktu itu seperti pedang. Luar biasa. Tahu dari mana? Iya betul. Al-waktu kasayf. Waktu adalah pedang. Itu seperti pedang. Pedangnya tajam. Itu pedang itu memotong. Dan ketika sudah terpotong itu tidak bisa kembali lagi. Waktu kalau sudah kita lewati itu tidak bisa kita kembali ke waktu sebelumnya. Ya Pak ya? Ya. Kalaupun ada yang mau bisa katanya memutar balik waktu, nggak ada ya. Halu itu namanya apa? Ya, tidak ada satupun manusia di alam ini yang bisa memutar balik waktu atau kembali ke waktu sebelumnya, nggak ada. Makanya benarlah istilah dalam Islam, al-waktu kasayf. Waktu adalah seperti pedang. Apa saja? Jadi manusia kekurangan maklumat. Kita itu kurang maklumat. Ya, tidak ada manusia yang kembali ke qada wal qadar. Di masa itu tidak ada pembahasan qada dan qadar. Jadi ketika kaum muslimin sudah tersebar, Islam sudah tersebar, kaum muslimin sudah banyak dan bersentuhan dengan teologi, bersentuhan dengan filsafat. Nah, filsafat itu ada 2. Ada filsafat India dan filsafat Yunani. Ya, ada filsafat seperti itu. Ada filsafat itu apa? Filsafat itu ya orang-orang yang disebutnya di dalam kitab itu sebagai ahlul kalam. Ahlul kalam. Tahu ahlul kalam apa? Atau kita sebut dengan mutakalimin. Ya. Mutakalimin atau ahlul kalam itu sama. Orang-orang yang berpikir, bukan hanya berpikir, mengandalkan pemikiran, dan itu bersentuhan dan maknanya khas dengan filsafat. Apa yang dibahas? Apa yang dibahas filsafat biasanya? Sesuatu yang sebenarnya di luar jangkauan akliyah. Gitu. Ini alhamdulillahnya kita sudah
bahas tentang akal, bahwa akal itu adalah kemampuan untuk mengaitkan fakta dengan maklumat. Itu akal. Lebih dalamnya lagi dalam kitab ini disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah alaih, beliau di dalam bab 1 yaitu Qaribul Iman, itu ada pembahasan mengenai akal. Itu disebutkan bahwa al-aqlu huwa mahdudan. Akal itu sifatnya terbatas. Meskipun akal itu bisa diberikan maklumat, tapi ada saat di mana akal itu tidak sanggup untuk menjangkau maklumat tertentu yang di luar dari jangkauan dia. Maka tidak bisa diproses itu. Kalaupun dipaksa diproses, maka hasilnya akan ruwet. Nggak sahih. Nggak benar, kesimpulannya nggak benar. Jadi proses berpikirnya itu jadi kacau. Sehat memang dia, otaknya sehat, semuanya sehat. Cuman maklumatnya keliru, salah. Memikirkan sesuatu yang di luar daripada jangkauan akal. Contohnya apa? Sifat-sifat Allah, tingkah laku Allah, perbuatan Allah itu di luar jangkauan akal. Makanya itu tidak bisa dipikirkan. Nah, pembahasan ahlul kalam itu menyentuh ranah seperti itu. Menyentuh ranah bagaimana perbuatan Allah. Salah satu pertanyaan adalah kenapa ini terjadi pada saya ya Allah? Biasanya begitu ya. Mempertanyakan perbuatan Allah terhadap kita biasanya. Ya apa ya? Kalau lagi kena musibah, nih ada satu bahasan kajian Quran kiamat, kajian Quran salah satunya adalah mufakir materinya musibah bukti cinta Allah kepada kita. Nah di situ itu membahas dan terkait dengan qada wal qadar sebenarnya. Biasanya ini yang hadir di sini beberapa orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 dengan apa lagi? Pas nih 20. Ini biar tahu umur bapak jamaahnya 20 gitu. Nanti bisa bagi musa. Ada 20 yang hadir di sini. Pernah mengalami musibah? Musibah apa yang paling besar dialami oleh antum? Loh, kok diam? Apa musibahnya? Gak usah ceritakan, Ustaz. Rahasia saya. Apa musibahnya? Apa musibah? Kemarin ada yang musibahnya lupa, katanya musibah terbesar lupa. Musibah terbesar lupa. Apa lagi? Musibah terbesar apa? Kehilangan. Kehilangan dompet. Merasa itu besar. Biasanya apa sih? STNK. Kalau STNK Velfire itu masih bisa oke lah. Paling banter ke STNK apa? Vario nama. Iya, tapi musibah. Mungkin bagi sebagian orang itu memang musibah paling besar karena itu adalah harta yang besar bagi dia. Ya apa ya? Kita lihat, saya suka bandingkan dengan anak-anak kalau gitu. Anak-anak kalau misalkan ingin sesuatu biasanya apa? Nggak dia dapatkan atau nggak terpenuhi, biasanya nangis. Ada yang nggak nangis? Nggak ada ya, nangis kebanyakan. Nangisnya gimana? Nah ini pertanyaan berikutnya. Biasanya nangisnya kayak gimana? Meronta-ronta. Meronta-ronta artinya ada yang meronta-ronta. Ada yang nangis kejer. Istilah nangis kejer nggak? Guling-gulingan nangis sama. Gimana itu nangis guling-gulingan? Guling-guling. Ya kejer, ronta-ronta, guling-gulingan. Hanya karena nggak dikasih apa? Yang diinginkan apa biasanya anak-anak itu? Jajan apa? Mainan apa? Spesifik nggak ngomong tuh biar nggak lama ini. Mobil-mobilan harga berapa? 150.000. Bagi antum sekarang 150.000 besar tidak? Besar banget. Apakah dengan tidak terbelinya mainan 150.000 perlu antum guling-gulingan? Nangis tidak rumah diketawain. Loh iya benar sini. Bener nggak? Kalau 150.000 remote ya biasanya. Iya. Pengen gitu dia.
Fakir kemarin ke salah satu apa toko istri bisa diantar, Ufa itu udah bisa jalan-jalan dan baru kali itu dilepas. Kata, ini apa Abi? Apa ya? Pengen tahu apa ya? Ini dia dipegang. Padahal saya tahu, aduh ini kayak gitu. Mainan. Ketemu lagi. Nah ini dia, semua diambil. Kita taruh di emaknya, di keranjang emaknya. Mana lagi? Apa yang saya lakukan? Ya saya ambil, kan itu tidak diperlukan. Ya ambil. Apa yang lakukan? Nangis dia. Dia nangis. Bagi anak kecil itu masalah kecil, masalah besar. Karena pernah kecil ya. Itu mau apa? Iya, bagi anak kecil itu masalah kecil, masalah besar. Kalau kita sekarang ngomong itu musibah kecil, musibah besar. Gue kecil sekarang ya. Bagi sekarang untuk saat ini itu musibah kecil gitu. Tapi pada saat itu bagi dia adalah musibah sangat besar, masalah sangat besar. Makanya layak untuk ditangisi dengan cara meronta-ronta. Pelajarannya adalah memang musibah itu bukan tentatif bergantung daripada orangnya. Jangan, mungkin sekarang kita ngatawain masalah kayak gitu saja harus guling-gulingan, kok layak guling-gulingan. Tapi bagi si anak itu layak begitu, karena itu masalah besar. Bagi antum sekarang nggak layak, masuk kayak gitu harus guling-gulingan, kan enggak. Nah inilah kita. Bagi sebagian orang mungkin satu masalah putus cinta, lah kejadiannya nggak diterima, mungkin malah ketawain. Mungkin saat itu adalah masalah besar bagi kita, masalah besar. Tapi bagi sebagian itu bukan masalah besar. Itu termasuk apa? Qada apa qadar? Bisa dirubah tidak? Enggak. Sudah jelas belum? Belum. Bingung. Kalau semakin bingung berarti semakin paham. Dari apa? Oke, putar dulu sedikit ya. Seperti itu. Jadi di masa lampau tidak pernah dibahas masalah qada dan qadar. Hanya pada masa bersentuhan dengan para filsafat, maka melahirkan ada pembahasan, ada istilah filsafat Islam. Padahal tidak pernah ada filsafat Islam. Islam tidak mengenal filsafat sebenarnya. Bahkan tidak ada filsafat Islam. Lu bisa cek itu di dalam filsafat dalam pandangan Islam. Ada, kalau itu ada, ya. Antum silakan cross cek. Saya lupa mualif kitabnya siapa. Pada saat bersentuhan dengan itu, maka kita akan bahas, di situ akan dibahas dan kita ketahui bahwa ada 3 golongan, ada 3 madhab, ada 3 golongan atau 3 madhab yang punya pendapat mengenai qada dan qadar ini. Dan kita tidak sampai ke dalam, ya. Siapa pencetusnya? Salah satunya adalah Wasilul Aqab. Ya. Di situ ada 3 pendapat. Yang pertama adalah pendapat Jabariyah. Ada yang pernah dengar itu? Jabariyah. Ada pendapat dari Jabariyah. Jabariyah itu asal kata dari bujbar, Jabr, bujbar, terpaksa. Jadi ada pendapat dari kelompok Jabariyah. Apa pendapat dari Jabariyah? Apa pendapat Jabariyah? Kelompok Jabariyah itu berpendapat bahwasanya kehidupan ini adalah sudah ditentukan oleh Al-Khaliq. Kehidupan sudah ditentukan oleh Al-Khaliq. Segala sesuatunya sudah ditentukan. Nasnya banyak ya kalau di dalam Al-Quran. Salah satunya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Satu. Berikutnya
Waqala fi surati Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ini maksud ya. Maksudnya sering dengar gitu ya tentang ajal. Ada lagi dalam surat Al-Hadid, ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'a inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan seterusnya. Itu adalah salah satu atau beberapa ayat yang mereka nisbahkan bahwasanya manusia itu mujbar. Makhluk itu mujbar. Kenapa bahasan ini sampai ke sana? Karena ketika kaum muslimin mutakalimin itu, kaum mutakalimin bersentuhan dengan para filsuf, para filsafat, jadilah mereka mutakalimin. Itu bersentuhan karena di dalam mutakalimin ini membahas tentang apakah perbuatan manusia itu diciptakan oleh manusia atau diciptakan oleh Tuhan, atau ada peranan Tuhan dalam melakukan perbuatan manusia. Nah, itu. Ada ahlu sufi di sini suka film. Ada yang tahu filmnya nggak? Ini bukan ini promo. Ada yang tahu nggak? Minority Report. Wah, itu jangan ditulis itu mah. Film referensi. Minority Report. Itulah. Alah, bahasanya udah kayak gitu. Siapa? Pemainnya siapa? Pemainnya siapa? Minority Report. Hah? Lah, ini bukan ahli sufi ini berarti ya. Maaf, sufi bahasa di sini suka film. Minority Report siapa? Ininya Tom Cruise. Tahu Tom Cruise? Ada yang mirip dengan Tom Cruise di sini? Ini membuat gitu. Tahu Tom Cruise? Nggak tahu. Minority Report nggak tahu? Nggak tahu. Wah, saya salah contoh kalau gitu. Harus cek. Atau boleh lihat. Tom and Jerry tahunya? Tom Cruise nggak tahu. Tom and Jerry tahu. Sebenarnya begini, yang ingin Al-Fakir sampaikan adalah di sana, ke arah sana, barat. Di fil gharbi, di barat sana, di barat sana, mereka juga sama sebenarnya mempertanyakan apakah perbuatan manusia itu benar-benar dipegang oleh manusia atau dilakukan oleh manusia, atau memang manusia hanya menjalankan perannya saja. Bukan mau menceritakan Minority Report ya. Minority Report itu adalah Tom Cruise itu menjadi orang yang mengawasi kejadian atau kriminal yang belum dilakukan manusia. Apa itu? Jadi gini, tonton nggak? Ya terserah mau tonton atau tidak. Cross check saja. Minority Report itu begini. Itu ada squad kepolisian. Squad apa nih squad? Satuan. Nah, unit tertentu. Jadi unit tertentu yang berfungsi mengawasi tingkah laku di dalam area hukum dia itu mencegah perbuatan kriminal. Jadi mereka menangkap orang yang akan melakukan kriminal. Sudah dilakukan belum? Belum. Gitu. Tapi terawasi. Gitu. Apa itu? Kok sampai ke sana? Ya mereka berpikir begitu. Terus kemudian ada orang dari kejaksaan kalau tidak salah itu datang untuk memeriksa. Dasarnya apa? Apakah orang yang Anda tangkap itu benar-benar akan melakukan kejahatan? Oh iya, berdasarkan analisa di sini, gitu. Kata sport tadi, kata si kejaksaan itu, buktinya apa? Dia akan melakukan kejahatan. Apa buktinya kira-kira? Ini jadi ceritain film ini. Loh, ini salah satu saja sebenarnya bahwa mereka juga membahas tentang perbuatan, atau bisa lebih tepatnya mereka mempertanyakan perbuatan itu apakah dilakukan oleh manusia, betul-betul oleh manusia, atau memang manusia itu adalah hanya menjalankan perannya saja, atau manusia hanya menjalankan perannya saja.
Nah, kalau bahasa qada wal qadar tadi itu salah satu kelompok adalah kelompoknya Jabariyah. Jabariyah itu punya pendapat bahwasanya manusia itu di alam jagat ini mereka hanya memerankan peranan sebagai manusia. Segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Al-Khaliq, bahkan nafasnya manusia, bahkan tingkah lakunya manusia, bahkan semua apa-apa yang dilakukan oleh manusia itu tinggal melakukannya saja. Ya apa ya? Itulah salah satu kelompok namanya Jabariyah. Nah, kalau bahasa kampungnya tadi apa gimana? Le, tong, nah. Lu mah uratnya udah urat dagang, deso dan seterusnya. Itu masuk ke mana? Jabariyah. Udah kan Jabariyah? Enggak. Tapi memang inilah pengaruh Saqafah itu begitu. Walaupun nggak ngaji tentang qada wal qadar, Jabariyah, Qadariyah dan seterusnya, tapi efeknya itu berimbas sampai ke pemahaman, praktek malah. Bahkan tidak perlu tanda petik harus ngaji khusus, nggak gitu. Tapi pada akhirnya kita penting untuk mengetahui bahwasanya pembahasan qada wal qadar ini memang ada di zaman terdahulu. Bukan di zaman Islam awal, ya, generasi awal Islam. Tapi di zaman ketika kaum muslimin sudah mulai bersentuhan dengan para ahlul kalam atau mutakallim. Gitu. Pembahasan qada wal qadar itu tidak pernah muncul di Islam kaum muslimin generasi awal. Itu muncul ketika kaum muslimin sudah menyebar ke seantero negeri, kemudian bersentuhan dengan ahlul kalam, dengan ahlul filsafat. Orang-orang yang mengenal filsafat, entah filsafat ada namanya Epikurian, tahu nggak? Epikurian atau akademisi. Tahu filsafat nggak ngomong? Dengar doang. Itu di dalam filsafat itu ada banyak cara berpikir. Itu ada apa namanya? Fase awal, bukan fase awal, apa? Kemudian ada silogisme, apa namanya itu? Kamu pernah dapat materi itu? Dijelasin itu nggak? Nggak sampai ke dalam situ. Yang Pak Guru, yuk silakan. Oh, guru atau doang ya? Baik, di dalam filsafat itu ada yang namanya pemikiran awal, ya, pemikiran lawan dari itu, kemudian berkesimpulan. Itu biasanya begitu. Semuanya berdasarkan akli. Makanya disebut dengan ahlul kalam atau ahli kalam atau para pemikir. Dan ketika Islam menyentuh ranah itu, banyak kaum muslimin yang terpengaruh. Wasil bin Amr itu salah satu yang pencetus daripada nanti ada Qadariyah. Itu Qadariyah, itu Wasil bin Amr. Luar biasa. Kenal nggak? Nah, kenal. Apalagi itu pertanyaan apa itu? Kenal nggak Wasil bin Amr? Itu salah satu pentolannya daripada Qadariyah. Nah, yang pertama kita sudah bahas adalah Jabariyah, tadi ya. Jabariyah itu punya pendapat atau berpikiran bahwasanya manusia itu seperti halnya boneka atau wayang dalam kehidupannya. Tahu boneka? Tahu wayang? Mungkin nggak tahu wayang. Taunya boneka, doll. Yang dimainkan oleh dalang wayang kan begitu. Tahu wayang kan? Wayang kulit atau wayang golek gitu. Kalau wayang golek itu di Sunda, Jawa Barat. Kalau wayang golek wayang kulit di. Tapi tidak ada wayang yang bermain sendiri. Ada? Serem amat gitu. Si Caki ya. Tahu Caki enggak? Itu kan banyak film-filmnya itu. Annabelle lah dan seterusnya. The Boy, Annabelle dan seterusnya.
realnya, kita bicara realita. Ada nggak wayang yang bergerak sendiri, memainkan perannya sendiri? Nggak ada, mesti dimainkan oleh dalangnya. Nah, Jabariyah itu berpendapat hampir sama dengan hal itu. Jabariyah berpendapat bahwa manusia itu sudah ditentukan. Dalilnya apa sih? Dalilnya apa? Kalau berdalil apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah telah menciptakan kalian. Allah telah menciptakan kalian. Wa ma ta'malun, dan apa-apa yang akan kalian lakukan. Nah, itu nasnya, itu dalilnya. Atau bisa dibilang mereka berdalil ke sana. Mereka berdalil ke sana. Itu mau jawab apa coba? Kita mau jawab apa? Oh, ternyata iya ada dalilnya. Bahwa semua yang ada di alam jagat raya ini, bahkan jatuhnya daun di sebuah hutan belantara yang gelap gulita, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Di dalam hutan belantara, hutan mana? Amazon. Kalimantan udah habis. Itu jatuhnya daun itu Allah sudah ketahui. Dan itulah Allah yang tahu. Ya apa ya? Oleh karena itu tidak ada alasan bahwa semua perbuatan kita itu telah ditentukan oleh Al-Khaliq. Nah, ini terpengaruh oleh pembahasan sama tadi ahlul kalam tadi. Sama kan, hampir sama kan dengan tadi apa? Minority Report. Ya, iya apa ya? Iya. Oh, nggak tahu karena belum nonton. Dan saya tidak menyarankan untuk nonton. Tapi Al-Fakir pernah nonton memang ya. Iyalah, pulang haji kadang-kadang Save TV apa ada kan Minority Report yang nonton. Sampai selesai, iya. Iya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah telah menciptakan kalian. Wa ma ta'malun. Gak cukup di situ. Bahkan mereka menyandarkan kepada dalil hadis yang sudah kita bahas sebelumnya. Apa hadisnya? Nafasar ruh fir ruhi. Nafasar ruh fir ruhi. Itu juga salah satu bahasan kita kemarin ya. Ar-ruh. Kemarin sudah dibahas tentang ruh. Hadir? Apa ruh? Ruh mananya? Mustaro. Iya, salah satunya sirul hayat. Terus selain sirul hayat, ar-ruh manus atau malaikat Jibril. Nah, di nas ini makna ruh itu adalah bukan sirul hayat. Soalnya Rasulullah SAW bersabda, nafasar ruh firru'i, telah berbisik, telah membisikkan kepadaku firru'i, ar-ruh firru'i. Ar-ruh siapa? Malaikat Jibril. Berarti mengartikannya Jibril telah membisikkan kepada telingaku, kata Rasulullah SAW. Apa isinya? Lan tamutan nafsan. Lan, pakai kalimat lan. Lan itu, harfun lan itu berarti menandakan tidak akan pernah, never ever. Artinya terus itu dah. Ngopi padahal itu. Never ever, tidak akan pernah. Lan itu kalimat lan. Never ever forever. Tadi ngomong apa lagi? Nah, iya, kalimat lan itu maksudnya. Kata lan, harfun lan itu mananya adalah never ever forever. Tidak akan pernah, sekali-kali pun tidak akan pernah selamanya. Itu lan. Lan tamuta, mual paeh, nggak akan mati, nafsan, hamba atau manusia, illa bisalasin, kecuali 3 hal Allah penuhi atas dirinya. Awal, yang pertama adalah rizquha, rezekinya. Jadi rezeki itu telah ditentukan oleh Rabb. Rezeki telah ditentukan oleh Rabb. Segala sudah ditentukan rezekinya. Dan kebanyakan manusia itu meminta rezeki, ya. Loh, apa? Kalau jangan kami rezeki yang halal lagi,
banyak. Iya, memang begitu kan kita. Padahal rezekinya sudah ditakar. Jadi selama hidup seorang manusia itu karena dari itu bahwasanya lantamu tanafsan nggak akan pernah mati manusia itu kecuali telah dipenuhi atasnya 3 hal. Pertama rizquha, rezekinya. Berarti sepeser pun tidak akan pernah di mau sulaya. Sulaya bahasa apa? Sulaya itu ingkar. Allah tidak akan ingkar kepada hambanya atas rezekinya yang sudah ditetapkan. Berarti rezeki sudah ditetapkan. Berapa rezekinya kira-kira? Allah Allah. Mintanya berapa? Secukupnya. Allah dalam hati Pak. Salah. Iya kan biasanya begitu. Juga rezeki yang halal lagi banyak. Begitu. Padahal semakin banyak rezeki Allah berikan berarti semakin berkurang jatah hidupnya begitu. Akan semakin mati semakin cepat mati dia. Loh iya kan lantamu tenang sambil di sana sih. Loh iya, antum misal begini. Rezekinya itu 80 miliar secara nominal uang yang sudah didapat dari kecil, dari sejak beli susu, beli mainan dan seterusnya. Itu sudah 2 miliar. Sisa berapa? 78 miliar. Antum minta, ya Allah karuniakan rezeki yang halal lagi banyak. Belum gue. Langsung dapat. Lunas besok. Oh, lunas. Seneng ya biasanya. Senang bermiliar-miliar dapat orderan, project dan seterusnya. Sesungguhnya dia sudah semakin dekat pada ajal. Jadi minta apa sekarang? Minta rezeki yang banyak? Ganti lagi jawaban panjang. Nah itu maksudnya kita sebenarnya nggak ke sana gitu. Lantang mutanafsan illa bisa. Sebentar. Nafasar ruhul kudus firru'i. Lantang mutanafsan hatta tastawfi rizquha wa ajaluha. Dan ajalnya, rezekinya, ajalnya. Tadi yang pertama rezeki, yang kedua ajalnya. Berarti rezeki dan ajal sudah ditentukan. Gitu. Nggak akan datang ajal kalau memang belum waktunya. Tidak akan datang ajal kalau memang belum waktunya. Ada nasnya lagi yang tadi di awal disebutkan. Apa? Idza jaa ajaluha la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhiruna sa'ah. Jika datang ajal maka tidak akan pernah bisa dimajukan sa'ah hatta sa'ah walaupun sedetik, sesaat. Wa la yastaqdimun, apa mundurkan sedetik. Kalau matinya itu jam berapa? Yang jam digital udah kelihatan. 21:28. Ajalnya 3 menit lagi. Itu nggak akan pernah bisa maju atau mundur walau sedetik. Mesti segitu. Tadi ajal itu sudah ditentukan, rezeki sudah ditentukan. Wa ma quddiru laha, dan apa-apa yang telah ditakdirkan Allah atas dirinya. Nah, dari sini lengkaplah sudah. Bahwasanya kata seperti ini. Jabariyah apa Qadariyah? Jabariyah. Masih bahas Jabariyah gitu ya. Kata Jabariyah, kata kelompok Jabariyah yang pertama itu Wasil bin Atha Qadariyah. Bahwasanya manusia itu sudah ditakdirkan. Bahwa manusia itu hanya menjalankan perannya saja. Ada yang pernah garuk-garuk? Nah, ada. Itu perbuatan siapa ya? Sudah ditentukan belum? Wah, belum ditentukan. Oh, sudah katanya. Mana? Karena ngantuk jawabnya aneh. Coba senyum antum. Ini sudah ditentukan. Wah, senyumnya mengerikan sekali.
Sudah ditentukan belum? Kok diam? Sudah. Berdasarkan nas tadi. Sudah. Wa ma quddirullah. Terus Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian. Wa ma ta'malun, dan apa-apa yang akan kalian lakukan. Gitu. Berarti benar. Jabariyah. Jabariyah itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi berpendapat bahwasanya manusia itu ya hidup seperti halnya atau layaknya wayang saja. Maka tidak ada kata bebas. Semuanya sudah dipaksa atau dipaksa dilakukan, terpaksa dilakukan. Begitu, kurang lebihnya begitu. Berdasarkan nas yang mereka pahami begitu. Paham di sini? Oke, itu kelompok satu. Yang bahasa kampungnya atau bahasa kita, bahasa umumnya adalah tadi le atau kamu sudah uratnya urat dagang. Nah, gitu. Berarti sudah ditentukan. Mau sukses ya, paling jadi apa sih? Sekolah berapa tahun? SD. Ada yang bisa lebih? Ada. SMP 3 tahun. Udah berapa tuh? 9. SMA 3 tahun. Berapa tuh? 12 tahun. S1 4 tahun. ada yang 4 tahun? Oh diam. 4 tahun S1. Taruhlah 4 tahun. Berapa tuh sudah? 16. Terus jadi apa? Harapannya kan nggak begitu. Ya, harapannya tinggi sekali. Tadi kan sukses. Beli sih ojol juga. Enggak, memang inilah yang terjadi di kita, yang terjadi di tengah-tengah kita. Jadi ini pembahasan realitas pada diri kita. Ya. Keluar tadi kata-kata pas pulang kampung, emang kamu mah uratnya sudah urat desa atau kampung atau urat susah atau urat dagang dan seterusnya. Ada saja yang berkata seperti itu. Artinya apa? Manusia itu terpaksa hanya menjalankan perannya saja. Dalil seperti itu satu kelompok apa? Jabariyah. Kemudian kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua adalah kelompok Qadariyah. Qadariyah berkebalikan daripada Jabariyah. Qadariyah berkebalikan daripada Jabariyah. Apa? Kalau Jabariyah itu menganggap bahwa kehidupan manusia atau manusia itu sendiri terpaksa dalam menjalani kehidupan, Qadariyah sebaliknya, manusia itu bebas. Bebas apa saja, bebas melakukan apa saja. Oleh karena itu, maka manusia dimintai pertanggungjawaban. Karena manusia bebas, maka manusia dimintai pertanggungjawaban. Ini dua kelompok ini. Ada satu manusia terpaksa, yang kedua kelompok kedua Qadariyah, manusia itu bebas. Qadariyah, manusia bebas. Mau melakukan apapun itu bebas. Kenapa? Karena setiap tingkah laku manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban. Berdalilnya ke sana. Iya Pak ya? Yakin akan adanya hari hisab? Kenapa dihisab? Apa yang dihisab? Tingkah laku siapa? Perbuatan siapa? Manusia. Allah akan meminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu manusia bebas. Setiap tingkah laku manusia itu adalah tanggung jawab manusia. Gitu. Sampai di sini, paham? Paham sampai di sini? Jadi ada dua kelompok ya. Yang pertama Jabariyah mengatakan bahwasanya manusia itu sudah ditentukan segala sesuatunya, hidupnya dan seterusnya. Yang kedua Qadariyah. Qadariyah itu
mengatakan bahwasanya manusia itu bebas. Oleh karena itu manusia dimintai pertanggungjawaban. Coba kalau cara berpikirnya Jabariyah, manusia dimintai pertanggungjawaban? Oh tidak, enak benar. Nah iya disitulah tepatnya. Kalau manusia dimintai pertanggungjawaban, berarti Allah itu zalim. Padahal Allah tidak zalim dan tidak ada kata Allah. Dan masa disebutkan Allah itu sekali-kali tidak pernah menzalimi hamba. Ya, tidak pernah menzalimi hamba. Gitu. Manusia sendiri itu yang menzalimi dirinya sendiri. Nah konsep ini jadi bertabrakan jadinya. Nah kalau gitu, kalau memang semuanya dari Allah, ngapain Allah minta pertanggungjawaban? Kan gitu. Ya Pak ya? Iya. Nah makanya kelompok Qadariyah nggak terima kalau manusia itu terpaksa, manusia itu bebas. Oleh karena itu manusia dimintai pertanggungjawaban. Gitu. Kurang lebihnya begitu. Ada lagi kelompok ketiga, dan memang hanya ada 3. Kelompok ketiga adalah kelompok Asy'ariyah, gitu. Asy'ariyah. Yang mereka mengatakan bahwasanya 50-50, bukan 50-50. Mereka mengenal istilah namanya kasbun ikhtiyariyun. Kasbun ikhtiyariyun. Yang belum paham tulis aja, terima aja dulu. Apa dimaksud dengan kasbun ikhtiyariyun? Kasbun ikhtiyariyun atau kasab ikhtiyari itu mereka berpendapat bahwasanya Allah Al-Khaliq itu menciptakan sesaat sebelum kejadian itu terjadi. Allah menciptakan sesaat sebelum kejadian itu terjadi. Itu namanya kasab ikhtiyari. Baik tuh? Bingung? Wajar, kalau bingung wajar. Nggak paham? Nggak apa-apa. Karena orang ini bingung gitu, membingungkan. Nah, kita akan bahas hal ini. Kenapa ini perlu diketahui? Karena tiga pendapat inilah muara dari tadi pendapat keumuman masyarakat atau kaum muslimin saat ini. Ada yang berkata bebas, ada yang berkata terpaksa. Ada yang berkata tengah-tengahnya, bukan bebas, bukan pula terpaksa, tapi ada yang namanya kasab ikhtiyari. Allah itu menciptakan sesuatu sesaat sebelum sesuatu itu ada atau terjadi. Itu namanya kasab ikhtiyari. Dan kasab ikhtiyari itulah yang dihizab, kan jadi membingungkan. Kita gabung dengan konsep tadi yang di awal yang disampaikan. Qadha apa tadi? Apa? Ketentuan atau sesuatu yang tidak dapat dirubah. Itu masuk kemana? Jabariyah, Qadariyah, atau Asy'ariyah? Jabariyah. Nah, sesuatu Allah telah menciptakan gimana tadi? Allah adalah ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah. Kita masuk ke mana? Jabariyah. Terus yang kedua, qadar adalah ketetapan Allah yang bisa dirubah pada manusia. Itu masuk mana? Qadariyah. Mau beda amat sih? Enggak apa-apa, sah-sah saja itu atau berapa. Dan sekelumit masyarakat, bukan sekelumit, dan sebagian besar masyarakat atau kaum muslimin itu memiliki pendapat yang kurang lebihnya sama. Dulu Al-Fakir itu punya sahabat waktu mukim di Jogja, namanya Ustaz Hasan. Ustaz Hasan kalau dia mungkin beliau ingat. Al-Fakir ingat betul pas pembahasannya. Kalau ini ada beliau itu di tempatnya di sana di daerah Tayu itu mana? Ada yang tahu nggak? Tuban, daerah Tuban sana. Di ngeliatin Tayu di sana. Kalau sedang bukan kena musibah, sesuatu yang diinginkan terus tidak tercapai,
mesti jongkok terus makan nasi gitu. Jadi seolah dia sudah menyerah masa dengan apa yang diterimanya. Qadariyah, Jabariyah. Jabariyah. Jabariyah Qadariyah. Jabariyah. Iya, Jabariyah terpaksa. Tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Nah, itulah sebagian kaum muslimin dan masih banyak yang lainnya sebenarnya. Ya, 3 itu. Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah. Semuanya ke sana. Ada yang bebas gitu. Makanya apa? Gantung cita-citamu setinggi. Hah? Kejar cita-citamu setinggi. Apa diam sih? Belum pernah dapat itu apa? Kan ada motivasi itu. Ya, kejar cita-citamu setinggi. Nyampe nggak ke langit sebenarnya? Langit-langit. Langit-langit kos-kosan. Itu seolah kan memang ingin mencapai sesuatu ya yang bisa diusahakan, ya kan? Dan itu bertabrakan dengan konsep tadi semua sudah ditentukan oleh Allah. Nah itu sekelumit. Sekarang kita membahas satu persatu. Yang benar yang mana? Kira-kira. Nah, bahasan di sini sebenarnya tidak membahas, subhanallah ya, luar biasanya pemikiran Syekh Ibrahim bin Athaillah. Beliau tidak menyalahkan ketiganya. Tidak ada satu pun kalimat beliau menyalahkan ketiganya atau mengatakan pendapat 1 salah, pendapat 2 salah, pendapat 3 salah, tidak begitu. Beliau berpendapat begini, bahwasanya ketiga pendapat mengenai qada dan qadar ini, ketiga pendapat ini membicarakan sesuatu yang mencampur adukan antara ilmunya Allah, pengetahuannya Allah, kehendak Allah dengan perbuatannya manusia. Gitu. Ini kekeliruan para ahlul kalam ketika membahas qada dan qadar. Mereka keliru dalam membahas ini, jadi campur aduk antara perbuatan Allah, antara ilmunya Allah dengan perbuatan manusia atau perbuatan hamba. Padahal 2 hal ini adalah 2 hal yang berbeda. 2 hal yang berbeda. Kalau perbuatan manusia ini masih bisa kita jangkau, tapi kalau perbuatannya Allah itu di luar jangkauan kita. Contoh, itu perbuatan antum atau perbuatan siapa? Perbuatan sendiri. Gitu. Benar. Antum semua terpaksa nggak kalau mau garuk-garuk ini? Enggak. Terpaksa. Senyum terpaksa juga. Dalam hari ini kan tadi konsep Qadariyah, Jabariyah, kita bebas atau terpaksa? Ketika mau garuk-garuk. Ada nyamuk, des, des, ada nyamuk misalkan, dia apa? Rasa sakit, apa yang kita lakukan? Terpaksa, kok garuk dulu, ada nyamuk digaruk gitu loh. Biasanya temu dulu kan? Itu terpaksa nggak tuh ketika nemu nyamuk? Refleks tuh, bahasa apa lagi ini? Enggak, maksudnya dalam hari ini Qadariyah dan Jabariyahnya bebas betul. Kalau masuk Jabariyah itu terpaksa nggak kita? Beneran terpaksa emang? Kan musuh Jabariyah tadi. Ya iya, dalam pembahasan itu benar nggak itu sebenarnya? Tidak. Tapi apakah itu bebas? Berarti itu bebas. Semua manusia bebas. Ada hal di mana manusia itu tidak bisa menguasai keadaan tertentu atau aktivitas tertentu. Ya, Bi. Contohnya apa? Contohnya, pembahasan khasiatul insan, maksudnya tentang terputusnya tali pusat. Masih ingat nggak? Ada yang hadir waktu itu? Pembahasan terputusnya tali pusat. Itu kita kendalikan atau bebas kita kendalikan, atau itu memang kehendak Allah
atau terpaksa atau gimana? Nah, jadi yang benar hidup itu yang mana? Jabariyah apa Qadariyah? Nyamuk Qadariyah bebas. Terputusnya tali pusar? Oh gimana ini? Perpaduan keduanya. Ini kalau yang belum paham silakan diakses dulu. Yang Khasyatul Insan. Ada nggak? Ada kan? Terputusnya tali pusar. Saya seingat saya sampaikan itu contohnya bahwa terputusnya tali pusar itu sebenarnya bukan kendali kita. Atau ada yang di sini waktu kecil mengendalikan itu? Sekarang gimana waktu itu? Tali pusarnya? Gak mikirin, Semangis. iya kan? Itu di luar kendali kita kan? Tidak semuanya bebas berarti kan? Tidak semua hal bebas. Jadi antum menganut apa nih? Qadariyah apa Jabariyah? Iya konsisten. Nah sebenarnya ada hal-hal tadi saya tadi dudukan permasalahannya. Ada hal-hal sebenarnya yang merupakan wilayah kita, wilayah manusia. Ada hal yang memang di luar kuasa kita atau kendali kita. Nah oleh karena itu ketika membahas qada dan qadar, karena ini sudah terkontaminasi, ini tiga pemikiran ini sudah terkontaminasi oleh pemikiran filsafat asing di luar Islam. Nah filsafat memang di luar Islam, maka mereka berpendapat seperti itu muaranya tiga hal itu, Qadariyah, kalau nggak Jabariyah, kalau nggak Asy'ariyah, mengenai pembahasan qada dan qadar. Padahal pembahasan qada dan qadar kalau kita dudukan kembali, saya sampaikan di awal itu bahwa generasi muslim di awal itu tidak membahas qada dan qadar. Pembahasan qada dan qadar itu ada pada generasi mutakalimin. Hanya kita kembalikan. Ini saya lagi kembalikan bahwa qada dan qadar itu harus didulukan dulu. Masalah qada dan qadar itu tidak ada hubungannya dengan perbuatan manusia. Saya ulangi. Masalah qada dan qadar tidak ada hubungannya dengan perbuatan manusia. Dilihat dari bahwa perbuatan manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipahami. Masalah qada dan qadar tidak ada hubungannya dengan perbuatan manusia. Dilihat dari perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap perbuatan itu akan berefek adanya surga dan neraka gitu. Nah, qada dan qadar posisinya tidak di sana. Nah, inilah dahsyatnya pemikiran saya. Jadi didudukan dulu. Qada dan qadar itu pembahasan tersendiri. Mungkin di pertemuan berikutnya ya. Kita bahas dulu saja. Saya tadi menjelaskan bahwasanya kalau mau membahas perbuatan manusia itu kesampingkan dulu atau dipilah dulu untuk hal yang merupakan perbuatan Allah, ilmunya Allah, masyaAllah, lauhul mahfuz. Nah, ini jangan digabungkan dulu dengan pembahasan perbuatan manusia. Kenapa? Karena memang perbuatan manusia itu tidak ada hubungannya dengan qada dan qadar. Dilihat dari bahwa perbuatan manusia akan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan manusia itu terkait dengan apa yang bisa dia lakukan atau apa yang tidak bisa dia lakukan. Jam berapa ya? 21.48. 12 menit lagi. Dari sini paham? Nah, ini baru tampil, baru pembukaan tentang masalah qada dan qadar. Ulangi sedikit lagi. Pembahasan qada dan qadar itu dipengaruhi oleh pemikiran filsuf atau generasi mutakallimin, ya, yang melahirkan tiga pendapat dalam kaum muslimin itu. Yang pertama Jabariyah, yang kedua Qadariyah, yang ketiga Asy'ariyah, yang mereka punya masing-masing punya pendapat sendiri. Jabariyah itu berpendapat bahwasanya manusia itu terpaksa dengan dalil-dalil yang mereka sandarkan. Qadariyah itu manusia bebas, kebalikan dari Jabariyah, bebas. Asy'ariyah kasab ikhtiyari. Yang ketiganya itu mereka punya dalil dan menyandarkan ke situ. Itu cara berpikir mereka. Kenapa? Karena mereka sekali lagi mereka terpengaruh dengan kaum filsafat.
Kok bisa terpengaruh? Di mana dasarnya? Letaknya adalah mereka mempertanyakan bahwa perbuatan manusia itu apakah itu perbuatan manusia murni atau itu perbuatan yang digerakkan oleh sang pencipta, gitu maksudnya. Awalnya dari sana. Akhirnya melebar kemana-mana. Karena dia dalam Islam itu ada yang namanya Lauhul Mahfuz. Disebutkan tentang Lauhul Mahfuz. Kira-kira apa yang kita lakukan pada malam hari ini sudah tercatat Lauhul Mahfuz? Ini nanya beneran ya? Hah? Kok insya Allah? Nggak, konsep Lauhul Mahfuz pernah dengar kan? Maksud kan? Apa itu Lauhul Mahfuz? Buku induk. Yang bilang buku induk siapa? Iya itulah. Semua hal yang ada di alam jagat raya ini sudah tertera di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, oleh karena itu jatuhnya bulu-bulu, tahu bulu-bulu nggak? Rontok, Pak. Ada yang rontok nggak? Merotol. Nggak ngerti juga? Mabung. Ada tahu mabung? Oh, begitulah mabung lah. Intinya rontok lah yang bisa dipahami lah. Tercatat di Lauhul Mahfuz? Tijalikeun, non tijalikeun. Tisoledat apa tisoledat? Malah namanya ya. Tijalikeun, tisoledat, tikosewan, tikusum, apa itu? Serodot. Serodot atau bahasa Indonesia apa? Kepleset. Keplesetnya semut di tengah-tengah hutan, di dalam hutan belantara yang gelap gulita. Tercatat di Lauhul Mahfuz? Nah inilah cara pandang tadi Jabariyah. Ya, ya apa ya? Ya semuanya sudah ditentukan. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Garuk-garuknya antum. Begini. Atau ya maksudnya begini orangnya. Itu tercatat Lauhul Mahfuz? Berarti benar Jabariyah. Iya apa ya? Iya. Iya kan? Iya. Karena semuanya sudah tercatat, manusia sudah tinggal melakukannya. Karena itu terpaksa ke waktu itu ke situ. Refleks start lah. Ngomongnya refleks lagi. Menurut Qadariyah enggak. Itu adalah manusianya sendiri. Bisa aja dia tidak begini. Bisa aja garuk-garuknya begini. Atau bisa ditahan kayak nyamuk tadi pilihan tampol atau enggak, nyamuk tampol ditepuk atau tidak. Nah inilah cara berpikir, makanya muaranya ke sana, muaranya ketiga pendapat. Awalnya terpengaruh dengan filsafat. Kita dudukan perkaranya tadi, sekali lagi kita dudukan perkaranya bahwasanya qada dan qadar itu tidak ada hubungannya dengan perbuatan manusia. Dilihat dari bahwasanya perbuatan manusia itu punya dua konsekuensi. Ya, perbuatan manusia punya dua konsekuensi. Iya, semua manusia itu punya melakukan perbuatan dan perbuatannya punya dua konsekuensi. Kalau enggak itu perbuatan baik, maka perbuatan buruk. Kalau menghasilkan pahala ya dosa. Perbuatan Syaikh'i bin An-Nabhani rahimahullah alaih, beliau membagi hal perbuatan. Mengenai perbuatan itu tidak dihubungkan lagi dengan qada dan qadar, itu pembahasan sendiri. Mengenai perbuatan, ingat ini bahasanya khusus untuk perbuatan. Setiap perbuatan manusia itu punya namanya dua dairah. Dairah itu bahasa Arab, daerah bahasa kita. Daerah itu bahasa Arab berarti ya, karena disesuaikan dengan lafal kita. Perbuatan manusia itu punya dua dairah. Ada dua dairah dalam manusia. Ada terbayang nggak dua dairah itu? Kita bayangkan, samakan dulu bayangkan apa? Biasanya yang bisa dibayangkan apa sih? Yang ada dua daerah. Martabak bisa terbayang semua martabak? Diam aja. Martabak apa dulu tak? Martabak telur atau martabak mana itu? Tahu martabak dulu nggak?
Tahu. Mungkin yang di luaran, kalau dulu saya di Jogja itu namanya bukan martabak, tapi apa? Setagus apa? Martabak di sono, jenenge apa? Nah, mosok sama. Kok aku rumahnya terang bulan. Iya. Oh iya, terang bulan. Nah iya maksudku itu. Di sana itu disebutnya terang bulan. Kebayang nggak martabak? Bulat kan? Toppingnya apa? Loh kok ngomongin martabak toppingnya? Keju. Lapar ya. Ya saya udah malam ntar. Atau martabak telur, kebayang nggak? Martabak telur lagi digoreng. Kebayang nggak? Ya. Oke, sepakat ya, martabak telur aja ya. Karena nggak pakai topping gitu kan. Martabak telur awalnya segini, diemplek-emplek atau diemplek-emplek. Iya diemplek-emplek, terus kemudian sampai diputar-putar, bulat lah dia. Digoreng, nyos. Oh, kok bunyinya nyos? Ya, terserah saja. Digoreng aja itunya. Tahu wajannya nggak? Warnanya apa? Oke, warnanya hitam. Warnanya hitam, martabak telurnya putih. Kebayang? Berarti ada dua daerah nih. Nah, pas ini. Zamannya dulu atau apa? Telur asin. Oh, telur dibelah dua sudah rela gitu. Sekarang martabak lebih besar. Udah jadi. Martabak telur digoreng, nyos. Ada wajannya, warnanya hitam. Ada martabaknya, warnanya putih. Nah, dua daerah itu, hitam dan putih. Terbayang? Nah, untuk manusia, saya tadi nggak nyebutin martabak, nyebutnya hanya dua daerah saja. Ada daerah, anggap saja yang warna wajannya itu adalah daerah yang musyayyar. Daerah yang musyayyar. Telan aja, terima saja. Musyayyar, apa itu musyayyar? Musyayyar itu adalah daerah yang di luar kendali manusia atau di luar kekuasaan manusia. Yang manusia itu tidak punya andil sedikit pun mengenai hal itu. Itu musyayyar. Pahami kalimatnya? Martabak telur, martabak telur. Dua daerah, ada wajan, ada martabaknya. Wajannya itu warnanya hitam, martabaknya warnanya putih. Yang hitam itu daerah musyayyar. Daerah yang manusia itu tidak punya kendali atasnya. Bahkan manusia itu dikendalikan oleh daerah itu. Artinya apa? Manusia nggak bisa request, nggak bisa edit, nggak bisa diulangi, nggak bisa apa-apa, sudah terima apa adanya. Itu daerah musyayyar. Manusia tidak ada andil sedikit. Kita nggak ada andil sedikit. Contohnya apa? Apa contohnya kira-kira? Materi 1 masih ingat? Materi 1 saya sampaikan. Lahirnya kita ke dunia itu atas perintah kita? Permintaan kita? Tidak. Maka lahirnya manusia itu adalah masuk daerah yang mana? Wajarnya itu, yang hitam. Pahami kalimatnya? Lahirnya manusia bukan atas kehendak manusia. Ya apa ya? Berarti masuk daerah yang musyayyar, yang tidak kita bisa kendalikan, tidak kita minta, tidak kita bisa request, tidak bisa kita pesan dan seterusnya. Sudah jadi begitu. Akhirnya manusia akan mengalami maut. Maut juga sama. Daerah yang musyayyar. Direncanakan? Oh, ada yang merencanakan mati? Ada juga kita menyiapkan kematian. Iya, kalau menyiapkan ya. Al-hayat ba'dal maut. Mesti yang itulah. Nanti bahas sendiri. Oke, kembali. Daerah yang musyayyar itu adalah daerah yang wajannya tadi. Manusia tidak ada diri sedikit. Apalagi kira-kira? Nah, pusar, kembali lagi ke pusar. Putusnya pusar, tali pusar itu masuk daerah apa? Musyayyar. Itu tidak bisa kita kendalikan. Tidak bisa kita kendalikan. Gitu. Apalagi contohnya? Kamarku sedang kamu.
Kang Agus ganteng. Antum sadar ngomong kayak gitu? Alhamdulillah ya. Ada yang muji Gus. Ada yang muji. Ikhlas nggak itu ngomong kayak gitu? Oke, apalagi kira-kira yang masuk daerahnya musayyar yang tidak bisa kita kendalikan? Terakhir laki-laki. Oke, apalagi? Jodoh. Jodoh. Apa siapanya? Jangan ngomong jodoh, sensi di sini. Oke, jodoh adalah musayyar. Sebenarnya nggak begitu. Kalau ditanya jodoh itu sebenarnya jodoh itu adalah qada ikhtiyari. Sama siapanya musayyar? Iya apa ya? Oh nganggup gimana? Udah beristri? Antum terpaksa menerima istri saat itu? Istrinya dengan lagi. Musayyar ini? Musayyar bener? Loh kok mungkin? Sudah beristri? Sudah. Berarti ini terpaksa ya? Enggak sih bener. Lo enggak sih bener. Terima ya, diralat ya. Takut ditonton istrinya. Oke. Kita masuk ke setelah perjodohan. Nah, setelah perjodohan, menikah. Setelah menikah, punya anak. Masuk ke mana? Saya? Iya apa ya? Iya. Rencana saya 2 kan, tapi yang brojol 4. Lah itu kan tidak bisa kita kendalikan. Ya, iya. Saya menikahnya 5 kan, tapi dapatnya 1. Benar. Nah itu muskiyah. Ya apa ya? Iya aja. Belum pengalaman. Insyaallah kita doakan semoga yang ini didekatkan jodohnya. Dapat yang soleh atau soleha? Soleha. Soalnya mau. Oke. Waktu tinggal sedikit lagi nih. Ya, yang musayyar inilah daerah yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, contohnya terputusnya tali udal. Wa ma fi anfusikum. Apa-apa yang pada diri kalian sendiri. Contohnya apa? Yang sederhana. Hijab, nyawa hijab tuh. Kedip, oh iyalah kedip. Kedip itu kita kendalikan atau tidak? Sekali lagi nanya, kedip, ngedip. Nah itu bukan saya ngedip. Itu untuk kendalikan. Oh enggak. Tapi saya kendalikan loh. Tergantung ngedipnya ke siapa gitu loh. Atau melempar ke siapa gitu. Mungkin ya, ngedip kita kendalikan nggak? Hah? Saya kendalikan. Oke, kalau kendalikan sehari berapa kali ngedip? Waduh, iya kan? Sehari ngedip nggak emang? Tahu nggak jumlah ngedip berapa dalam sehari? Nggak ngitung, kayaknya itu kendalikan nggak sebenarnya? Ngedip. Oke. Selain itu contoh yang lain. Turunnya hujan, jauh amat. Oh maaf, anfusikum. Apa yang ada pada diri kita? Gitu. Turunnya hujan, langsung bisa kendalikan hujan. Pengendali hujan. Apa? Hah? Ada uban. Nah, uban. Ada uban. Tahu uban nggak? Wis. Selesai. Uban. Wis selesai. Uban tidak bisa kita kendalikan. Itu di luar kendali kita. Masuk yang wajan ini yang kita. Apalagi? Tua. Ketuaan. Apa lo? Anak-anak? Ingus. Oh, ingus katanya. Aku masih kode. Iya. Coba. Ingus kita kendalikan? Iya disedotnya iya. Aduh, iya kan yang terdekat dengan kita gitu loh. Saya ini munculnya ingus apakah kita kendalikan? Ini contohnya yang ekstrim. Jangan bayangkan warnanya. Ada yang warnanya warna. Ya, yang ingin saya bahas di sini adalah apakah ingus itu kemunculannya kita kendalikan? Apakah ada manusia yang bisa mengendalikan ingus? Muncul dan berhentinya. Kalau sedot ya,
Saya nggak membahas sedotnya. Tapi kemunculannya biasanya pada saat apa? Flu ya. Flu. Pada saat flu manusia biasanya beringus. Ini ngaji apa contohnya ini? Kita bicara masalah mustajab dan muqayyad. Sesuatu yang bisa dikendalikan dan di luar kendali kita. Gitu. Nah iya kan yang terdekat kan? Semua manusia pasti pernah beringus kan? Bila kan juga pernah beringusan nggak? Kata siapa? Kayaknya sih ya. Kayaknya iya, semua manusia pernah. Kalau pernah flu dia itu ingusan. Atau yang suka naik gunung di sini siapa? Ada atau pernah naik gunung? Gunung apa dulu katanya? Ya gunung biasa lah, ada gunung di Pangrango, ada gunung Semeru dan seterusnya. Yang tingkat ketinggiannya itu di atas 4.000. Atau setidaknya yang suhunya semakin tinggi itu semakin dingin. Pernah? Siapa di sini yang pernah? Hah? Ada? Aduh, saya contoh lagi nih saya kalau diem gini. Biasanya kalau yang pernah berangkat yang naik gunung, yang suhunya semakin turun itu biasanya keluar itu ngocor dengan sendirinya. Dikendalikan? Enggak. Atau yang lagi ngapel, kamu palu-paluin. Gak tahu tempat kamu itu. Bisa kita kendalikan? Iya. Yang bisa dikendalikan apa? Maaf ya, yang aku lagi ingus itu tidak bisa kita kendalikan, berarti itu musyayya. Kenapa muncul ingus? Bahas sedikit, habisin waktu ini. Sudah, sebentar ya, selesaikan dulu ya. Kenapa muncul ingus? Ingus itu hampir sama dengan tali pusar yang lepas, tidak kita kendalikan. Berarti musyayya. Sama ingus juga. Ketika kita terserang flu itu virus atau bukan? Kita nggak ngomong corona, belum ngomong corona. Flu itu virus. Ketika kita kena virus flu, karena virusnya menular ya, iya, bersin dan seterusnya. Kena flu, kemudian otomatis tubuh kita itu akan memproduksi ingus. Leho. Jelaskan yang baik. Itu tidak bisa dikendalikan. Ada yang tahu nggak fungsinya apa? Ada yang pernah berpikir nggak fungsi ingus? Googling lah, searching. Ada nggak fungsi ingus? Apa? Ya lendir, tahu. Ingus itu kan muncul ketika itu kita dalam kondisi lemah. Flu itu kondisi lemah ya. Tubuh kita dalam kondisi lemah. Makanya si hidung ini faring ini otomatis membentuk memproduksi ya lendir, ya kita sebut ingus atau leho itu. Di sini ada yang banyak, ada yang berwarna, ada yang bocoran gitu. Sebenarnya itu adalah untuk memproteksi tubuh kita, perlindungan. Supaya apa? Supaya bakteri-bakteri yang merugikan itu ketika masuk ke melalui udara itu bisa tertambat atau tersaring atau menempel pada lendir itu. Tahu dari mana sih hidung harus membentuk itu? Itu pertahanan. Pernah bersyukur nggak punya ingus? Cicing wae. Baru tahu. Kalau itu memang otomatis gitu loh. Nah ini alhamdulillahnya di luar kendali kita. Gitu. Itu fungsinya adalah untuk memproteksi tubuh. Ketika ada bakteri-bakteri yang tidak baik, kan kalau kondisi lemah, bakteri yang kerocok-kerocok, maksudnya yang nggak hebat-hebat juga, itu akan berpengaruh ke tubuh kita karena kondisinya lemah. Maka diproduksi lagi, mereka akan tersaring, akan tertempel di situ. Makanya kita buang, kan begitu, ya kan ya? Atau telan? Ekstrim sekali. Sama, ketika ditelan juga dikeluarkan, seperti itu. Artinya memang ketika dikumpulkan di dalam lendir itu akan dikeluarkan. Atau yang goyang, lumayan. Itu intinya.
Jadi ingus itu diproduksi di luar daripada kendali kita, tapi terjadi pada kita. Ya, kita bicara masalah yang musyayyar. Musyayyar itu tadi apa? Manusia tidak ada andil sedikit pun. Gitu. Dalam hal ini ingus itulah ya, ketika memproduksinya. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengendalikan memunculkan ingus itu. Kita biasa ngomongnya adalah otomatis, dia akan muncul dengan sendirinya. Kata otomatis itu sebenarnya di luar kendali kita. Iya. Iya. Bersyukur nggak ada yang kembali tadi. Sekali-kali Allah itu tidak pernah menzolimi hambanya. Berarti ingus muncul itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ya Pak ya? Iya. Pernah bersyukur? Ada ingus? Selama hidup ini? Enggak pernah, karena nggak tahu. Ya, bersyukur lagi. Bersyukurnya adalah kepada yang menciptakan sistem keamanan atau sistem metabolisme tubuh yang kita tidak bisa kendalikan, tapi otomatis melakukan tugasnya. Gitu. Lanjutkan nggak nih? Ini sudah lewat. Atau kita buka forum tanya jawab. Ada yang mau sampaikan? Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada kita cukupkan. Sudah jam 10. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan kali ini kita membahas tentang qada wal qadar. Yang pertama kita bahas pendapat-pendapat ahlul kalam atau mutakalimin. Yaitu ada berapa? Ada 3 pendapat. Yang pertama Jabariyah yang mengatakan bahwasanya hidup ini terpaksa. Yang kedua Qadariyah, kehidupan ini bebas. Yang ketiga Asy'ariyah mengatakan bahwasanya ada kasab ikhtiyari, atau Allah menciptakan segala sesuatu saat sebelum sesuatu itu tercipta. Dan kita bahas dan kita dudukkan. Ya. Ini terkait dengan perbuatan. Apakah ada hubungannya? Ternyata tidak ada hubungannya antara qada dan qadar dengan perbuatan manusia. Dilihat dari bahwasanya perbuatan manusia itu menghasilkan 2 konsekuensi, pahala atau dosa. Dan setiap perbuatan manusia akan dipindai bertanggung jawab, akan berimbas kepada bagaimana kehidupan selanjutnya. Nah, untuk membahas hal itu, maka di dalam kitab ini ada yang namanya 2 dairah perbuatan manusia. Yang pertama musyayyar, yang berikutnya adalah mukhayyar. Ya, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Hadirin rahimakumullah, kiranya hanya itu saja yang kita bahas malam hari ini. Berarti kalau gitu nanggung nih bahasan. Nanggung, tahu nanggung nggak? Nyangkut bahasannya, terputus, munqati, terputus. Oleh karena itu pekan depan harus hadir semua. Ya, kita akan sambungkan kembali. Kita akan tuntaskan pembahasan qada wal qadar, musyayyar, mukhayyar. Apa itu? Terus kemudian nanti baru kita bahas definisi qada, definisi qadar. Hadirin rahimakumullah, cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.